begitu ada peristiwa FS, runyam semuanya dan jatuh ke angka yang paling rendah. Dulu dibandingkan institusi-institusi penegak hukum yang lain tertinggi, sekarang saudara-saudara harus tahu menjadi terendah. Ini yang harus dikembalikan lagi dengan kerja keras saudara-saudara sekalian. Anda masih bersama kami di Kompas Petang, kita juga masih berbincang terkait dengan kinerja Polri, saudara, bersama dengan mantan Wakapolri, ada Pak Ugro Seno dan juga Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso. Tadi kita dengar sama-sama apa yang disampaikan oleh Presiden saat memanggil para petinggi Polri di Istana. Ada beberapa poin yang disampaikan. Pertama adalah soal gaya hidup, kemudian juga soal kepercayaan publik terhadap Polri yang menurun drastis, begitu yang disebutkan. Sepertinya memang Presiden memberikan arahan yang sangat tegas di situ. Pak Ugro Seno, Anda menilai apa yang disampaikan oleh Presiden ini memang sudah kemarahan yang memuncak atau bagaimana? Ya, mungkin sudah disimpan lama selama beliau menjabat Presiden mulai 2014 akhir ya sampai sekarang. Jadi ya berapa, hampir 8 tahun lah ya, 8 tahun menjelang 8 tahun lah. Iya. Ya, jadi gesturnya Presiden seperti itu sih, agak gergeten gitu ya. Berkali-kali juga menekankan soal gaya hidup mewah yang harus ditekan, soal gagah-gagahan. Ada apa sih Pak Ugro Seno? Ya Presiden kan kawannya banyak gitu, melihat penampilan ya mungkin aparat penegak hukum lainnya, ya kan. Jadi ya mungkin pola hidup sederhana perlu dilakukan lagi, atau juga dibikin lagi pola pembenahan Polri seperti zaman Pak Waludin dulu ini. Ya tidak terlalu secara mendetail lah, tapi hal-hal yang kira-kira signifikan yang kira-kira sekarang sudah diarahkan Presiden dan mungkin di masyarakat juga apa yang harapan masyarakat sedikit ya dibuat seperti itu aja. Jadi tapi selama jangan ini dianggap hal biasa. Tapi apakah hal-hal terkait dengan bagaimana harus bergaya hidup di masyarakat bagi anggota Polri itu tidak diatur, Pak Ugro? Ya paling hanya ditulis pola hidup sederhana, tapi aplikasinya di lapangan mungkin yang masih belum disampaikan ya. Jadi ya kalau saya koreksi ya apa ya, misalnya seperti ikat pinggang saja lah, yang kecil aja ikat pinggang gitu kan. Jadi ya kalau mau dipakai di tempat lain nggak apa-apa, tapi kalau orang udah tahu jadi pejabat publik misalnya, saya pernah jadi Kapolda gitu kan, ya udah biasa-biasa aja. Tidak ada yang mengawasi misalnya untuk hal-hal seperti itu? Ya yang penting ngawasi dirinya sendiri saja, itu paling bagus, karena itu langsung sama Allah Subhanahu Wa Taala kan, itu saja. Jadi nggak usah diawasi manusia, diawasi dirinya sendiri sudah bagus. Saya ingat ya, kalau di pendidikan dulu kan pasti selalu ada cermin. Nah, cermin itu pasti kita bercermin, ditulis di situ, sudah rapikah atau sudah pantaskah saya. Nah, sekarang dirubah, masih pantaskah saya sebagai anggota Polri, itu aja dirubah, lama-lama kan malu. Jadi secara psikologi yang mulai dari sisi psikologinya yang kemudian harusnya bisa dibentuk. Saya ke Pak Sugeng dulu. Pak Sugeng, mendengar apa yang disampaikan oleh Presiden kemarin, harusnya menjadi, kalau saya bilang ini titik balik, kayaknya udah berkali-kali ya, Polri harus titik balik dari kasus Sambo, kasus Kanjuruhan, sekarang lagi kasus Teddy Minahasa gitu, dengan dipanggilnya para Kapolres, kemudian Kapolda kemarin. Anda melihat ada apa ini sampai Presiden yang manggil, memberikan arahan? Ya, kalau harus dilihat bahwa Pak Presiden itu care pada Polri, ya, pada institusi Polri. Kedua, Kapolres itu dipanggil supaya mereka mendengar sendiri arahan Presiden. Karena Pak Presiden kan berpikir yang akan menjadi pemimpin masa depan ini Kapolres ini. Karenanya mengingatkan salah satunya soal hidup sederhana. Setahu IPW itu ada peraturan 2017 ya, yang dengan secara limitasi mengatur bahwa untuk kepemilikan kendaraan mobil pada tahun itu dibatasi 400 juta setinggi-tingginya ya.
Kalau dikonversi sekarang ini kenaikannya berapa? Misalnya ya 600 juta ya. Itu mobil Kijang itu ya, Kijang yang tertinggi lah atau naik sedikit. Kemudian pemilikan properti itu 1 miliar di 217 ya. Kalau sekarang berapa dikenaikan inflasi, itu satu. Kemudian sebetulnya soal sensitivitas ya. Sensitivitas di tengah kehidupan publik yang sebetulnya belum secara ekonominya rendah, kalau menjiwai bahwa polisi adalah teladan, ya, kan mereka harusnya jadi teladan. Kalau memang mereka memiliki katakanlah kekayaan, jangan dipertontonkan, karena mereka adalah aparat yang harus menjadi teladan. Kalau orang Jawa bilang, ngono yo ngono, nanging ojo ngono gitu loh. Mungkin Pak Ugro tahu. Kalaupun kamu kaya, kamu jangan pertontonkan. Itu menyakiti hati perasaan masyarakat gitu. Pak Sugeng, pertanyaannya begini, kenapa perilaku seperti itu bisa terjadi pada anggota Polri? Ya, ekspektasi masuk ke Polri seperti apa? Para perwira-perwira muda ini sekarang ya. Mungkin bapaknya itu ya dulunya jenderal polisi ya, kemudian kehidupannya sudah baik, mereka kemudian masuk polisi mau apa ya? Mau apa? Mau melayani masyarakat atau mau mencari kaya? Kemudian kenapa harus mencari kaya di polisi? Loh, polisi itu nyaris di dalam kehidupan setiap manusia, mulai dia di dalam kandungan sampai mati, itu bisa jadi urusannya polisi. Kewenangannya besar. Ya, dalam tupoksi polisi, kewenangan polisi itu besar sekali terhadap kehidupan manusia, ya. Sehingga yang namanya kewenangan jangan sampai disalahgunakan kewenangan, penyalahgunaan, diselewengkan, sewenang-wenang. Salah satu catatannya Pak Presiden itu adalah soal yang diulang oleh Pak Kapolri itu adalah soal perilaku di dalam menjalankan tugas, ya, penyalahgunaan kewenangan. Gitu loh. Ya, soal penyalahgunaan kewenangan itu juga ditekankan sekali oleh Kapolri. Jadi sekarang ini polisi harus ngapain, Pak Sugeng? Karena kalau kita ngomongin titik baliknya harus sudah mulai dari Verdi Sambo kemarin. Itu momentum namanya ya, momentum. Yang diperlukan kalau Pak Kapolri saya lihatin punya sikap konsistensi ya. Yang bikin pusing jadi kalau ada anggota nakal nih, apalagi posisinya bintang 2 ya. Bintang 2. Oleh karena itu ya konsistensi di dalam pengawasan dan penindakan harus berjalan. Saya catatan IPW ya. Baik. Perhatikan soal penyalahgunaan kewenangan di dalam proses penegakan hukum. Itu yang paling masyarakat mengalami kekecewaan. Harus dimulai dari sana dulu kalau mau memperbaiki begitu ya Pak Sugeng. Baik, saya ke Pak Ugro. Pak Ugro, jadi sekarang apa yang harus diambil langkah oleh Kapolri dan Polri tentunya adalah untuk perbaikannya? Ya Pak Kapolri kan dibantu ada Kepala Lembaga Pendidikan, ada Kapa Intelkam, Kapa Harkam, ya kan? Apalagi Pak. Di situ seperti saya selalu menekankan dulu ya. Coba masalah kepropaman ini diajarkan di setiap pendidikan pembentukan Polri. Apa yang boleh dan tidak boleh, apa yang harus dan tidak harus dilaksanakan oleh calon-calon anggota Polri saat menjadi anggota Polri. Seperti saya nih, saya masih ingat dari saya naik pangkat ada 13 kali naik pangkat kalau nggak salah, dari mulai Letnan 2 sampai bintang 3. Itu yang paling saya ingat adalah komandan peleton saya waktu saya dinas pertama kali lulus Akpol tahun 79 di Jakarta. Jadi mereka ngajarkan apa yang harus dilakukan. Itu yang sampai sekarang saya masih ingat. Nah, seperti ini harus diajarkan pada saat setelah lulus pendidikan, kemudian begitu dia dinas, ada mentor yang membimbing mereka mana-mana yang pantas dan tidak pantas dilakukan oleh seorang anggota Polri. Saya yakin ini pasti nanti ke depan Polri akan berubah lah, itu aja. Baik, kita nantikan tentu perubahan itu, masyarakat tentu menunggu karena sekali lagi saat ini Polri yang paling dekat dengan masyarakat. Terima kasih untuk perbincangannya Pak Ugro Seno, Komjen Purnawirawan Ugro Seno, mantan Wakapolri, dan juga Pak Sugeng Teguh Santoso, Ketua IPW. Sehat selalu Bapak-Bapak.